Di pojokan Kang, pada saat itu saya itu ada melihat ada seseorang yang memang duduknya itu kayak gini, duduknya kayak gitu, dengan rambutnya itu ditutupin ke depan, tapi dia mendengar suara tangisannya, jadi kayak gitu. Bayangkan kamu tumbuh di keluarga yang kaya raya, semua orang iri kepadamu, semua orang menghormatimu, tapi pada saat malam satu suro, kamu tahu rasa hormat itu dibayar dengan mahal. Dibayar dengan darah, nyawa, dan dengan bayi-bayi yang tak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu gimbal dari kami Gimbal Story Reborn. Tapi pun ya, kembali lagi bersama dengan Kang Mus. Yang kali ini kita masuk ke episode yang ke-6. Sudah ke-6 ya. Dan kebetulan seperti janji kita kemarin, kita akan membahas atau menceritakan satu kejadian atau satu kisah nyata, cerita nyata yang berhubungan dengan malam satu suro. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and comment. Kamu sudah siap untuk mendengarkan kisah-kisah yang dibungkus secara mencekam dalam channel cerita horor Kang Mus? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jangan nonton sendirian. Cerita ini dikirim oleh seseorang bernama Indra, anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Agus dan Nur Laila. Nah, Agus ini anak yang pertama, Nur Laila itu anak kedua. Nah, si Indra ini anak yang ketiga. Bapaknya bernama Bapak Kasim dan ibunya bernama Bu Hana. Mereka masuk ke dalam kategori keluarga yang sangat kaya raya ya, sangat kaya raya. Dan usaha dari Pak Kasim ini ada usaha di properti, perkebunan sawit sekaligus dengan pabrik sawitnya. Terus ada banyak hal yang memang dijalani oleh keluarga dari Bapak Kasim ini. Dan mereka hidup di satu rumah yang begitu sangat-sangat besar. Kata ini, rumah saya itu sangat besar Kang, sangat besar, dan dibangun di atas tanah yang kita bayangkan dulu ya, di tanah yang gedenya, yang luasnya itu kisaran 2 hektar. Dan di dalam rumah tersebut itu kisaran 20-an asisten rumah tangga, dari supirnya, dari tukang masaknya, tukang kebunnya, security-nya, itu kisaran 20 orangan tuh kata Indra. Jadi memang rame. Dan pada saat itu Indra masih dalam kondisi masih anak-anak ya, kisaran umur 13 tahun kata Indra, yang dia melihat ada satu kejadian yang memang sampai sekarang pun dia tidak bisa terlupakan, sehingganya dia berbagi cerita di Gimbal Story Reborn untuk bisa didengarkan kepada kita semuanya. Keluarga Pak Kasim memang keluarga yang memang terpandang, keluarga yang memang sering membantu banyak orang, sehingganya masyarakat yang di situ pun sangat senang kehadiran dengan kehadirannya Pak Indra. Jadi dia kaya raya tapi orangnya itu senang berbagi lah, bahasanya seperti itu. Dan beliau terlihat itu sangat-sangat ramah di depan. Jadi bukan seseorang yang terlihat orang kaya raya. Orangnya itu humble, dia bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitar, dan orang-orang di sekitar pun menyukai Pak Kasim ini, bapaknya si Indra gitu. Tapi mereka tidak tahu ada apa di balik gerangan keramahan dia, sosial dia seperti apa. Mungkin kita tidak akan menyangka di akhir ceritanya nanti ya. Ini belum apa-apa ya. Jadi pada saat itu Indra itu sekitar umur 13 tahun. Indra mengatakan umur saya itu kisaran 13 tahun Kang, karena saya bahasanya itu baru kelas 6 SD waktu itu, 6 SD dan mau masuk menginjak di SMP pada saat itu. Nah, suatu hari si Indra ini
terbangun tengah malam, dan kebetulan itu malam itu katanya, kata orang itu malam satu suro. Jadi pada saat dia terbangun, dia itu malam-malam kisaran di jam 1 itu dia terbangun pengen pipis ceritanya gitu. Nah kebetulan kamar mandi yang ada di kamarnya itu lagi dalam perbaikan, entah pada saat itu memang agak rusak, nggak keluar airnya, makanya dia keluar untuk ke toilet atau kamar mandi yang sering dipakai oleh para ART-nya gitu. Akhirnya dia, ya karena dia kan di lantai 2 tuh, dia di lantai 2, dia turun. Ini agak jauh perjalanan dari kamarnya sampai ke toiletnya gitu. Nah pada saat itu tanpa dia sengaja, itu kayak banyak orang yang seliweran loh, debrak sana kesini kayak gitu kan. Dia curiga siapa sih dia gitu kan, karena memang pada saat itu kan banyak orang itu kan, 20-an ART loh, ditambah dengan keluarga mereka gitu kan. Nah akhirnya mereka, si Indra ini berjalan ke belakang rumah. Jadi rumahnya itu di belakangnya itu kayak taman, kebun gitu. Jadi luas gitu. Jadi tidak semua 2 hektar itu jadi rumah, tapi memang ada taman, ada sejenis tanah lapang di belakang rumahnya itu, yaitu untuk digunakan ya macam-macam pada saat itu. Kadang mungkin untuk ini jemur padi, katanya jemur padi pun di belakang rumah itu tadi. Dan di belakangnya lagi sana ada taman yang memang ada gazebo-nya, ada ini pendopo seperti itu. Nah pada saat si Indra ini ke belakang, dia melihat banyak orang. Ini ngapain orang-orang kan gitu, dia nggak tahu gitu, dia nggak tahu kalau ada acara malam itu, dia nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Cuman pada saat itu dia hanya mengintip, takutnya kan bapaknya marahin dia, ngapain kamu kesini atau seperti apa ya. Akhirnya dia itu hanya melihat secara mengintip di balik jendela atau pintu dari kamarnya. Dia mulai mau keluar sih, jadi di depan pintu dia melihat sambil ngintip. Nah alangkah kagetnya ketika si Indra itu melihat sebuah kejadian. Pada saat itu ada seseorang yang dikerungkupin ininya. Jadi orang di situ kan kayak seragam loh, pakai hitam-hitam. Itu nggak cuman 1-2 orang, itu ada banyak orang pakai hitam-hitam bajunya gitu. Terus ada seseorang yang datang mendekati Bu Hana dan Pak Kasim. Ini Bu Hana dan Pak Kasim seperti ini di sini. Nah ini ada orang di sini, dan kamu tahu apa yang dibawa orang ini? Yang dibawa orang ini adalah sosok bayi. Jadi seorang bayi diberikanlah kepada Bu Hana katanya. Nah Bu Hana tersenyum, dia melihat sambil tersenyum kayak gitu di depannya Pak Kasim. Dan di depan pendopo itu sudah ada kayak ayunan bayi loh. Kayak ayunan bayi itu dijerami, tapi bukan ayunan itu. Ayunan tapi bukan ayunan. Kayak orang apa ya, dikatakan petarangan loh. Petarangan itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kayak petarangan yang buat nelor ayam itu loh. Gitu. Nah, bayi itu diletakkan di situ. Terus nah di kelilingnya itu, kata si Indra, itu ada ya lilin, ada obornya juga pada saat itu. Ada obornya. Jadi kayak itu sebagai kayak apa ya, pemujaan atau sejenis persembahan gitu. Nah setelah bayi ini diletakkan, bayi ini nangis loh. Bayi ini nangis. Jadi pada saat itu dia diletakkan sembari nangis, bayinya itu nangis. Tiba-tiba yang tidak disangka oleh si Indra pada saat itu kayak ada bayangan hitam di belakang bayi tersebut ya. Ada bayangan hitam yang tiba-tiba bruk di bayi itu. Set. Nah seketika si bayangan hitam ini nelungkup si bayi ini, dan tiba-tiba bayi ini sudah tidak menangis lagi. Yang tadinya kenceng nangisnya, wah. Nah itu tiba-tiba tidak nangis lagi. Nah setelah selesai, Indra itu masih
dia udah terdek katanya, saya udah terdek di situ. Cuman saya tidak boleh ada keluar suara apapun pada saat itu, karena saya juga takut, kata si Indra. Nah pada saat itu bayi yang sudah tidak nangis itu lagi, yang dipastikan Indra pada saat itu bayi itu sudah meninggal, itu dibawa oleh bapaknya, diambil sama bapaknya. Saya tidak melihat bayinya seperti apa kan, karena dari kejauhan itu ya kira-kira ada 20 meter atau 15 meter dari dia melihat gitu, dia dibawa. Nah di belakang rumahnya itu ada satu pohon, memang besar, pohon besar gitu ya, kita bisa bayangkan kan ya, rumah di atas tanah 2 hektar gitu. Jadi kan tumbuhan apapun ya mungkin ditanam juga di situ. Ada satu pohon besar di situ yang kata orang namanya terembesi gitu, kata si Indra itu namanya pohon terembesi gitu, kayak apa juga saya kurang terlalu paham. Nah ternyata di bawah pohon itu sudah ada dan disiapkan lubang, dan pada saat itu ayahnya si Indra, Pak Kasim ini meletakkan bayi itu di lubang itu lalu dikubur. Indra di situ terkaget-kaget, astagfirullahaladzim, ada apa ini sebenarnya ya, kayak gitu kan. Indra belum terlalu mikir pada saat itu karena memang mungkin masih kecil ya, jadi dan dia tidak pernah bertanya hal apapun terhadap bapak ibunya gitu, dia hanya diam gitu. Nah akhirnya setelah itu Indra terus masuklah kesehatan harinya. Si Indra ini kepo sebenarnya, dia itu nanya sama mamasnya si Agus sama si Agus waktu itu, Mas kok semalam saya ngelihat, diceritakan apa yang dia lihat kepada Agus. Agus langsung diam, kamu nggak perlu ngomong apa-apa ya tentang masalah ini, kata si Agus seperti itu gitu kan. Karena sebenarnya si Agus ini juga pernah melihat sesuatu yang dilihat oleh Indra ini, makanya dia menyuruh adiknya ini udah nggak usah kepo, diam saja kamu, kata si Agus terhadap si Indra. Tidak puas dari situ, Indra pun bertanya kepada mbaknya si Nur Lela, Mbak Lela, apa kok semalam saya ngelihat kayak gini, diceritakan lah itu yang tadi gitu kan ya. Terus akhirnya dari situ si Lela itu tengok-tengok, ini ada orang nggak dia ngomong kayak gini ya, kayak gitu kan ya. Jadi kayak menjaga sebuah rahasia yang luar biasa di dalamnya. Akhirnya si ini modelnya beda dengan Agus. Kalau Lela kan lebih lebih soft dia, terus cinta gitu. Kamu nggak usah cerita apa-apa ya ke semuanya, kepada orang-orang yang ada di sini, yang di teman-temanmu mungkin atau siapa itu, nggak usah cerita ya. Ini Agus, si Indra ini jadi ada apa sih sebenarnya kayak gitu. Dia karena masih kecil kan nggak terlalu, tapi dia manut aja lah dengan kedua kakaknya lah, mereka lebih tahu, dan akhirnya hidup normal seperti biasanya yang dilakukan hari-hari dan lain sebagainya. Dia lakukan kegiatan-kegiatan si Indranya dan tidak pernah berpikiran hal-hal yang tersebut. Nah setahun berlalu, Indra itu masih penasaran dengan malam satu suro, yang akhirnya Indra pun mencoba untuk kembali kayak ngintip. Kali ini dia disengaja loh, dia itu disengaja untuk tidak tidur dan menunggu waktu itu, karena dia ingat waktu itu tuh jam 1, saya cobalah jam 1 keluar, tapi dia memang mengendap, memang niat untuk ngintip waktu itu. Kalau kemarin yang pertama itu dia kan tidak sengaja tuh, dia melihat ini. Nah kenapa dia bahasanya itu menentukan satu suro, itu sebenarnya dapat ceritanya dari Lela gitu. Itu dapat cerita dari Lela, mbaknya si Indra ini. Makanya si Indra semakin penasaran, nunggu setahun untuk dapat di malam satu suro ceritanya. Nah dari situ dia ngintip. Nah kali ini kan hampir sama kejadiannya, kejadiannya itu dengan satu suro yang sebelumnya. Terus selalu dia terngiang dengan kalimat ibunya ketika meletakkan bayinya, satu bayi untuk 1 tahun kemakmuranku, kata dia seperti itu gitu. Satu bayi untuk 1 tahun kemakmuran.
Nah, selalu itu yang terngiang dan pasti disebutkan oleh si ibunya siapa, Indra gitu. Nah, itu selalu berlangsung dan dia setiap tahun dia selalu seperti itu melihat. Jadi yang mengerikan adalah ketika ya bayi-bayi yang tidak berdosa ini tadi, dan Indra sampai nanya, ini orang yang bawa bayi itu, yang menyerahkan bayi itu satu orang loh, orang-orang itu saja. Dan yang diherankan Indra, ini bayi itu kapan ngambilnya dan di mana, seperti apa, Indra itu nggak tahu gitu. Tapi itu yang terjadi sampai pada saat umur 20 tahun si Indra, ini udah 7 tahun kan berarti ya, dari umur dia 13 sampai dengan 20 tahun gitu. Pada saat dia berumur 21 tahun, kali ini agak berbeda dari biasanya gitu. Dan yang paling ditakutkan dan dikagetkan oleh si Indra, kedua kakaknya ikut dalam ritual itu. Pada saat si Indra ini umur 21 tahun ya, dia ikut dalam ritual itu. Nah, ini yang bikin jadi penasarannya si Indra, loh kok mereka juga ngikut ya begitu. Ini ada apa lagi nih? Apa mereka sudah menjadi satu bagian dari mereka, apa bagaimana? Itu yang bikin Indra itu penasaran sekali dengan kondisi yang melihat kedua kakaknya itu ikut, si Agus dan si Lela juga ngikut dalam ritual itu ya. Nah, ritual kali ini agak berbeda karena ada kedua anak ini, itu ritualnya agak berbeda. Yang tadinya bayinya cuma satu, sekarang dua. Yang tadinya dipegang oleh Bu Hana satu itu, nah sekarang dipegang sama si Agus dan si Lela. Dia berhadapan-hadapan dengan membawa bayi dua itu dan ditaruhlah di salah satu yang saya bilang kayak petarangan ayam gitu tadi ya, yang jerami-jerami itu ditaruh di situ. Dan kali ini yang datang menurut Indra pada saat itu, ini yang luar biasa sekali, itu bayangan hitam itu makin pekat dan tidak cuman sedikit gitu, tapi agak banyak, ngerungkupin tidak hanya di bayinya pada saat itu ngerungkupin keduanya juga, semuanya, si Agus, Lela dengan kedua bayi itu tadi. Nah, disitulah Agus khawatir nih, si Indra khawatir, ini jangan-jangan ini Mbak Lela sama Mas Agus juga ikut ini. Ini hampir saja dia mau berlari untuk menyelamatkan mereka, tapi dia berpikir, untung saja berpikirnya cepat dia itu, tidak segera langsung ke sana itu, tidak, dia langsung berpikir, nanti dulu gitu. Terus dilihat, nah bayi yang tadinya nangis juga langsung tiba-tiba diam. Tapi si Agus dan Lela ini tetap dalam kondisi yang berdiri. Mereka itu kayak sudah apa ya? Mungkin mereka menganggap itu sebuah perkenalan mungkin ya. Oh ini loh anak baru kayak gitu kan. Nah di situ akhirnya si Indra udahlah masa bodoh. Akhirnya tadinya itu dia masa bodoh. Setelah kejadian itu, hari-hari berlalu dengan kondisi yang memang normal. Cuman ada yang tidak normalnya adalah Mas Agus sekarang menjadi tangan kanannya Pak Kasim, bapaknya sendiri gitu kan. Jadi cuman si Agus yang tadinya ceria, yang tadinya itu penuh dengan obrolan, penuh dengan keceriaan kayak gitu, nah dia tiba-tiba dia menjadi seseorang yang memang pendiam, tidak pernah berbicara sepatah kata pun, baik kepada orang lain terhadap Indra itu juga dia tidak pernah ngobrol yang tadinya asik, bisa ngobrol bertiga dengan si Lela, dengan si Agus sama Indra itu kadang ngobrol, ini mereka diam. Si Agus itu ngapa-ngapanya ya pokoknya kayak manut banget sama Pak Kasim kayak gitu kan ya, kayak manut banget gitu. Nah akhirnya dari hal-hal tersebut itu juga termasuk si Lela yang tadinya jadi penceria kayak gitu, dia lebih kelihatan kayak murung, kayak apa namanya. Nah singkat cerita, di umur 23 tahun si Indra itu suatu saat dipanggil sama bapaknya Pak Kasim ini, diajak mereka ngobrol berlima nih, Bu Hana, Pak Kasim, Nur Lela, Agus, juga Indra dalam satu
meja gitu kan ya. Itu di meja tamu, itu meja ruang tengah itu kan ada meja untuk keluarga kayak gitu. Nah mereka biasanya kalau untuk ngobrol apapun ya disitulah. Nah terlihat di situ Mas Agus dan Mbak Nur Lelanya itu tetap diem di kursi kayak gini. Nah di situ ada Pak Kasim dan Bu Hana. Nah si Indra juga nggak tahu ini ada pembicaraan apa bagi warisan apa gimana, dia juga nggak tahu ya pada saat itu. Dan alangkah terkejutnya si Indra pada saat Pak Kasim mengatakan, Indra, kini sudah waktunya dirimu ikut kami. Semua yang kita miliki ini bukan hanya dari kerja keras semata, Indra. Ini ada sebuah perjanjian, dan tahun ini giliran kamu. Nah, kata si Pak Kasim seperti itu terhadap Indra. Indra itu ngepris pada saat itu. Apaan ini kan katanya? Ini ada apa ini kan gitu. Akhirnya kan Indra shock di sini. Indra shock, hah? Akhirnya dijawab sama Indra, ini urusan kalian, jangan pernah bawa saya masuk ke dalam dunia hitam kalian. Begitu ceritanya. Jadi ayahnya ini kan minta si Indra ini untuk melanjutkan kalimatnya, perjanjian-perjanjian tentang masalah pesugihan malam 1 Suro itu. Nah tapi Indra itu di situ menolak, mentah-mentah ditolak sama Indra. Saya nggak mau. Ya gitu, biarkan yang mereka sudah lakukan silakan, tapi jangan pernah sekali-kali mengatur hidup saya, kata Indra kayak gitu, berani sama Pak Kasim waktu itu. Nah dari situlah luar biasa sekali, si Agus, Lela itu cuma terdiam duduk, ibunya menatap si Indra itu dengan dalam-dalam. Itu kayak ada desiran bahwa ibunya juga dalam hati mengatakan jangan Indra gitu. Hatinya kayak Indra itu ngelihat wajah ibunya itu seperti itu, jangan Indra, jangan kayak gitu. Cuman kan dia tidak berani untuk berucap seperti itu kan. Termasuk kepada kakak dan kakaknya si Agus dan si Nurlela ini, dia tetap diem gitu. Jadi kayak bukan manusia biasa lah, gimana sih orang diem kayak gini. Gitu udah diem kayak gitu. Jadi dia tidak merespon apapun perkataan ayahnya, atau mungkin merespon sesuatu hal yang dikatakan oleh si Indra ini. Nah akhirnya Indra pergi saat itu pula kayak gitu kan. Dia saat itu pula itu dia pergi dari rumah, itu dia pergi dari rumah. Dan akhirnya dia menempati satu buah kos lah, anggap kos atau kontrakan ya, rumah bedengan seperti itu dia. Nah dari penolakan itulah tadi terjadilah hal-hal yang memang meneror si Indra. Ini Indra kena teror. Terornya itu teror goib, teror yang memang aneh-aneh. Nah, salah satunya Indra pernah bercerita, Kang, saya pernah mimpi, Kang. Ini mimpinya kayak nyata, kata dia seperti itu. Gimana Indra? Saya juga pengen penasaran di ceritanya, ini bikin merinding juga lah hawanya kan. Nah Indra itu cerita kayak gini, Kang, setiap malam, hampir setiap malam selama saya itu kabur kalimatnya, itu saya mimpi saya itu kayak dikubur hidup-hidup bareng sama bayi-bayinya itu banyak, Kang. Bayinya itu banyak dan saya dikubur bareng mereka. Wah. Nah pada saat saya mencoba untuk keluar, itu kayak ada tarikan di kaki lah, kayak ditarik kayak gitu kan gitu. Nah anehnya, Kang, ketika bangun tidur di kakiku itu kayak lebam, bahkan sempat pernah ada luka di kaki saya. Bisa gitu ya, padahal itu mimpi, tapi secara dinyatanya dia juga kena seperti itu gitu. Wah. Nah, selain di mimpi, ini juga lebih kepada penampakan sosok nyata dan juga suara-suara tangisan. Jadi selama dia itu kabur, itu teror-teror itu, aduh luar biasa sekali ya, luar biasa sekali kata si Indra. Ya Allah, Kang, luar biasa saya ketika menolak. Jadi kayak bapakku itu benar-benar marah ke saya, dan akhirnya dia juga memburu saya. Udahlah, matiin aja itu si Indra kayak gitu. Mungkin ya tidak ditukar dengan bayi, tapi tukar aja dengan anaknya lah si Indra. Mungkin seperti itu, kan saya berpikirnya seperti itu kata si Indra. Makanya saya itu kayak dikejar loh, kayak dikejar. Nah di situ kayak
setiap malam, hampir itu setiap malam itu Kang ya, ada suara tangisannya itu campur Kang. Jadi tidak hanya suara tangisan bayi, tapi ada suara tangisan perempuan di situ. Tapi dibanding dengan suara bayi yang menangis, yang memang kayak nyayat banget lah, nangisnya itu kayak sedih banget kayak gitu, termasuk dengan suara rintihan perempuan itu tadi. Luar biasa Kang, merinding saya ini, cerita ini merinding banget. Aduh, dia bayangkan kita di kamar kayak gini ya, kita mendengarkan suara gitu, dan karena saya pengen menghindar lah, akhirnya kan saya matiin lampu. Jadi justru malah ketika dimatikan lampu, ya ada cahaya kan dari luar gitu kan ya, dari luar teras itu kan nerawang samar-samar gitu. Di pojokan Kang, pada saat itu saya itu ada melihat ada seseorang yang memang duduknya itu kayak gini duduknya kayak gitu, dengan rambutnya itu ditutupin ke depan, tapi dia mendengar suara tangisannya, jadi kayak kayak gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi pada saat itu Indra pun akhirnya kembali nyalakan lampu dan sudah tidak ada lagi. Itu banyak sekali kejadian-kejadian. Kalau dihitung itu puluhan kejadian. Tapi saya tetap berpikir, ya Allah, saya tidak mau, kata si Indra, saya tidak mau menjadi seseorang yang masuk dalam dunia yang seperti bapak ibunya dia lakukan. Bahkan sekarang kakak-kakaknya pun masuk dalam dunia itu, dan dia tidak mau, ya, dia tidak mau. Dari kejadian-kejadian itu Kang, akhirnya kan saya lebih baik pindah-pindah lah. Siapa tahu mungkin karena tempat itu memang angker atau mungkin tempat. Jadi saya hampir ada 10 kalian pindah lah. Makanya dari pengalaman saya itu, saya nggak pernah beli-beli barang-barang yang susah untuk diangkat-angkat, itu tidak. Makanya cukup dengan pakaian dan ya anggap kalimatnya kayak koper gitulah. Lemari saya itu koper Kang pada saat itu. Jadi kalau di sini ada gangguan, saya coba ini. Nah, saya berpikiran takutnya adalah tempatnya, bukan karena dari mana hal-hal yang memang terbawa dari dia, akibat dari dia menolak ajakan ayahnya untuk meneruskan pesugihan ini, kayak gitu kan ya. Akhirnya dia pindah-pindah dari sana, tapi ternyata sama saja secara kejadiannya itu hampir sama saja, dan suaranya itu sama saja, kata si Indra. Itu stres kan, dia stres. Nah, ini masih ada kelanjutannya, luar biasa ini ya. Nah, suatu saat akhirnya Indra ini bingung, ini saya harus gimana ya, kayak gitu kan, saya harus gimana gitu. Ini untuk menenangkan diri, akhirnya Indra itu kan sering ikut ke musola, ikut pengajian bapak-bapak kayak gitu. Nah, suatu hari ada seseorang jamaah ya mendatangi si Indra. Indra, kamu itu kenapa sih kelihatan kayak murung amat kayak gini? Nggak apa-apa Pak, udah nggak usah sungkan, cerita aja sama Pak D, kata beliau seperti itu, kata Indra. Sebut saja namanya Pak Amir. Nah, Pak Amir ini ya bukan, ya jamaah biasa sih, bukan ustadz, bukan jamaah musola atau masjid itu tadi ya, jamaah itu. Nah, dia akhirnya si Indra itu bercerita tapi nggak semuanya, banyak yang ditutupin. Yang diceritain dia itu hanya sekedar teror-teror yang mengganggu dia, itu saja, tapi tidak menceritakan tentang keluarganya, itu tidak menceritakan itu. Terus akhirnya si Pak Amir ini menunjukkan seseorang, udah Indra, kamu mending ini aja, untuk dipagerin, untuk diinikan, kamu mending belajar saja dengan seorang ustadz atau kiai di daerahnya situ kan. Akhirnya si Indra ini dibawalah ke tempat Pak Kiai itu gitu. Nah, disitulah si Indra akhirnya bercerita semuanya. Kalau tadi sama Pak Amir enggak, dia cuma ini kan. Makanya pada saat Pak Amir itu nganterin si Indra ke tempat Pak Kiai itu juga kaget Pak Amir. Ternyata kayak gitu ya ceritanya, kayak gitu kan ya. Dia menceritakan semuanya kayak gini-gini, dan akhirnya singkat cerita Indra ikut dalam artian ini, ikut dalam kajian gurunya inilah. Anggap dia sudah menganggap ya ini menjadi gurunya. Nah, ini
si Indra disuruh untuk tirakat. Dari kondisi Indra yang pada saat itu memang kayak putus asa gitu kan, terus akhirnya dia ke tempat kiai itu suruh tirakat itu tadi. Nah, akhirnya kan si Indra itu tirakat. Tirakatnya kata gurunya suruh berpuasa 7 hari, suruh tirakat dan suruh puasa 7 hari, dan juga ada zikir malamnya gitu kan. Nah, seperti biasa dia jalani untuk tirakat ini sesuai dengan perintah gurunya dan segala persyaratan yang harus dilakukan oleh si Indra. Jadi pada saat dia tirakat dari malam ke-1, ke-2 gitu, dia merasa tenang banget. Pada saat itu tenang, kata Indra, saya tenang banget Kang. Jadi suara tangisan bayi, suara tangisan perempuan, rintihan perempuan, atau mungkin kejadian-kejadian aneh sudah tidak, mimpi buruk pun sudah tidak dirasakan lagi. Itu baru 1 hari 2 hari sudah kerasa banget, dia tenang sekali. Nah, suatu hari di malam terakhir, di malam ke-7-nya, ini yang bikin si Indra ini bener nggak sih? Karena Indra berasa ini kayak iya, kayak enggak, kayak gitu. Cuman, nah, tapi kok kayak kelihatan nyata gitu. Jadi pada saat zikir, dia kan kalau sholatnya kan ngadepnya ke tembok ya, di depannya itu ada tembok, dan tiba-tiba tembok itu kayak berubah menjadi sebuah televisi yang besar, yang dia bisa melihat sampai dia kayak gini katanya, kayak gini. Itu ini bener ya, ini bener gitu. Nah, di TV itu dia memperlihatkan satu cerita di dalamnya, ada cerita di dalamnya. Nah, di TV itu tuh kayak dia melihat kayak gini. Jadi ada cahayanya itu kayak anggap kayak pusaran kayak gini. Kata si Indra seperti itu, kayak pusaran kayak gini di atap rumahnya, di awal ini rumahnya lah. Nah, dia itu di sini. Nah, dia itu kayak gini katanya. Nah, dia itu kayak nyedot itu di sini itu kayak nguap, ada asap hitam katanya. Kata si Indra ini, ada asap hitam itu yang terlihat di tembok TV itu, adalah asap hitam bul itu yang menjadikan pada saat itu rumahnya si bapaknya Indra ini kayak akhirnya kayak bercahaya gitu tadi kan ya. Karena yang hitam-hitam itu kan kesedot itu semuanya. Cuman itu berubah lagi menjadi kondisi bapak ibunya yang sedang tidur. Jadi sedang tidur, bapak ibunya sedang tidur, tiba-tiba itu ada makhluk yang gede tinggi, dia berbulu lebat tinggi kata si Indra gitu ya, taringnya itu panjang dan dia ada tanduknya seperti itu. Nah, dia itu mencekik si siapa? Ayahnya si Indra. Si Indra sampai jangan kayak gitu, sampai seperti itu gitu si Indranya. Tapi akhirnya kayak terlihat itu ayahnya itu akhirnya kayak lemes, terus yang dilihat si Indra itu kayak dia kosong, muka bapaknya itu kosong, terus kayak terbakar seperti itu gitu kan ya. Nah, akhirnya terlihat lagi di apa namanya, layarnya kayak berubah lagi Kang, itu ke tempat kakaknya si Agus dan Lela gitu. Nah, kali ini nggak nyekek Kang. Jadi makhluk itu tiba-tiba itu kayak ngambil di dalam dada si Agus sama Lela itu tadi. Itu kayak ada yang diambil dari dalam, kayak gitu. Nah, dari situ tuh kayak walah si Indra itu kayak nangis sejadi-jadinya di situ. Ini ada apa lagi, ini ada apa lagi gitu kan ya. Nah, dari kejadian itu akhirnya Agus menyadari ada sesuatu, pasti ada sesuatu di rumah kata dia. Akhirnya selesailah dia berpuasa di 7 hari. Nah, pada kurang lebih 2 hari kan, kurang lebih saya selesai dari tirakat itu 2 hari, ada kabar kan gitu. Saya kan punya teman tuh di desa saya gitu kata dia kan ya, dia bisa teleponan, bisa mengerti kondisi yang ada di sana gitu. Itu juga termasuk karyawan di salah satu properti bapaknya Pak Kasim gitu. Jadi dia tahu kondisi-kondisi di sana, pengen diceritakan lah ke orang ini. Anggap namanya si Juli lah ya, anggap namanya si Juli. Nah, Juli inilah yang menjadi CCTV di sana yang diceritakan kepada si Indra. Kalau memang Indra bertanya, kalau nggak bertanya dia tidak pernah menjawab apapun sih gitu si Julinya ini. Nah, ada kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Jadi dia ditemukan di kamar dalam kondisi mata melotot katanya, terus lidahnya itu keluar, jadi kayak orang dicekek gitu, sampai
Indra itu sampai berpikir, apa yang kemarin di tembok itu beneran ya? Bisa kayak gitu apa ya? Kayak gitu kan, si Indra kan akhirnya bertanya-tanya yang seperti itu. Tapi ternyata memang pada saat itu kabar di sana itu seperti itu kondisinya gitu. Walaupun itu ditutupin, tetap banyak orang yang memang menyaksikan, sehingga menjadi rahasia umum kondisi meninggalnya Pak Kasim pada saat itu gitu. Akhirnya ya mau gimana pun dia adalah ayah, kata si Indra. Akhirnya saya memberanikan diri pulang lah Kang. Saya pulang di sana. Memang ayah sudah dikubur ya, bapak udah dikubur, dan di sana tinggal ada ibu di ruangan. Dia duduk sendiri termenung dan dia tidak ngomong apa-apa. Sampai saya salaman aja saya tidak tahu bahwa itu saya gitu, kata dia itu. Jadi kayak memang lagi apa ya, keyun-yun lah bahasa orang Jawanya gitu. Nah, terus di situ juga saya dipeluk sama Mas Agus dan juga Mbak Lela waktu itu. Jadi makasih ya kamu mau pulang kayak gini kan gitu ya. Nah pada saat itu si Lela sama si Agus itu juga kelihatan sudah normal gitu loh, bukan kayak Agus dan Nur Lela yang seperti itu. Nah akhirnya si Indra itu dibawa ke ruangan untuk ngobrol bertiga, Agus, Lela, terus Indra gitu. Nah disitulah si Agus, orang yang terlihat, kata Indra, ini orang nggak pernah yang namanya nangis, orang nggak pernah kelihatan ini, jadi selalu kelihatannya itu lebih pada biasa saja gitu. Nah pada saat itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, pertama kali Mas Agus menangis terisak-isak, disusul oleh Mbak Nur Lela. Kenapa Indra? Kata si Agus, sebenarnya Mamas itu nggak mau Indra, tapi Mamas itu dipaksa bareng dengan Mbak Nur Lela. Lela juga dipaksa Indra, kami nggak pernah mau ini, kata si keduanya seperti itu kan ya. Indra baru disitulah baru menyadari ternyata mereka ada keterpaksaan. Kenapa tidak terpaksa? Indra merasakan sendiri kan, ketika dia menolak, teror itu datang terus. Mungkin pada saat itu mereka menolak, mungkin, dan akhirnya mereka kena teror seperti itu, kayak nggak kuat. Mungkin akhirnya dia manut dengan bapaknya, seperti yang di kejadian-kejadian yang terjadi pada diri si Indra seperti itu kan. Akhirnya mereka berpelukan bertiga, ya Allah Indra, aku lepaskan dari belenggu ini, bisa atau tidak Indra, kayak gitu kan. Cari tempat, kenapa kamu bisa setenang ini Indra, kamu ini, kayak gitu kan. Indra akhirnya juga menceritakan, saya nggak tenang Mbak, Mas, saya juga nggak tenang, saya itu diburu-buru terus dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, kata si Indra dengan ininya. Tapi saya tetap, saya nggak mau, saya kekeh, saya tidak mau masuk ke dalam dunia yang seperti ini hitam. Dan alhamdulillah Mbak, Mas, saya ketemu Pak Kiai ini. Dia ceritakan, saya ke sini itu, saya itu sudah paham apa yang terjadi di rumah sini. Ada, saya diberitahu kayak gini, semua diceritakan sama si Indra. Pada saat itu akhirnya si Agus dan Lela, ya Allah Indra, bawa saya ke kiaimu, bawa saya ke kiai, saya pengen lepas dari ini semua Indra, kata si Agus sama Lela, mohon seperti itu kan. Mbak, kalau Mbak Mas itu ikut saya, terus siapa yang ngurusin ibu, kata dia. Udah, ibu juga sudah termasuk dalam hal yang seperti ini, kata dia kan gitu. Nah ini tiba-tiba ibunya berdiri, Indra, Nduk, Le, pergi dari rumah sini, kata ibunya seperti itu tiba-tiba. Pokoknya pergi dari rumah sini kalau pengen selamat ya, kata dia seperti itu. Karena ibunya juga mungkin sudah merasa ada sesuatu hal yang akan janggal setelah ini kan ya. Dilanjutkan sama ibunya, ibu nggak apa-apa, biarkan ibu nyusul bapakmu nanti, dan ini nggak lama lagi, silakan kalian pergi saja, begitu. Tapi ibu nggak apa-apa, Nduk, nggak apa-apa, pergi. Nah seperti itu kan mereka akhirnya itu nggak nunggu besoknya itu enggak, yang mereka bahkan tidak menggelar sebuah pengajian ya, tahlilan atau apa itu, sampai dia tidak menggelar itu gitu. Itu pun digelar biasanya yang namanya kayak gitu, tahlilan dan lain sebagainya kan, ngundang tetangga untuk bisa mendoakan gitu. Nah pada saat itu tidak, dia cukup dengan
apa ya, pembantu-pembantu atau ART-ART yang ada di situ itu pun sekedarnya saja gitu. Jadi tidak ada sebuah upacara-upacara kayak biasanya kita orang Muslim seperti itu gitu kan. Nah akhirnya si Indra, Agus, Nurlela gitu itu pergi dari rumah situ kan ya. Nah sebelum dia pergi dia memang menentukan dengan seseorang di situ namanya Mbok Arsi lah, biasa dia yang menjadi anggap asistennya ibu kalau butuh apa-apa itu sama Mbok Arsi ini namanya gitu. Nah dia titiplah ke mereka. Akhirnya singkat cerita mereka pergi langsung ke tempat Pak Kiai ceritanya. Sampai situ akhirnya keduanya juga disuruh untuk dirangkap kayak Indra. Pada saat itu mereka akhirnya terbebas. Cuman mereka hidupnya akhirnya sederhana, tidak lagi dengan bergelimpangan harta, enggak, karena dengar-dengar juga lama kelamaan bukan 7 hari, kisaran 15 hari sepeninggalan mereka orang itu dengar ibunya juga ikut meninggal dunia. Akhirnya mereka pulang ngurusin, setelah itu mereka pergi lagi dari rumah itu. Jadi rumah itu dibiarkan oleh mereka, terserah, itu bukan hak kami, kata si Indra, itu bukan hak kami, dan kalaupun kita makan di situ juga nanti akhirnya juga kita yang kena. Mbak, kita pergi aja dari sini Mas gitu, kita berusaha aja kita di sana gitu kan. Nah kebetulan sekali Mbak Lela, Mas Agus termasuk Indra ini di ATM-nya itu termasuknya kan yang bekas wong sugih lah bahasanya kan, itu ada tabungan loh. Yang tabungan ini adalah memang hasil kerja atau hasil dari perkebunan mereka, dari usaha mereka seperti itu. Jadi anggap kalimatnya ini memang bukan dari hal yang dari pesugihan itu tadi, tapi memang dikatakan kayak lebih kepada ini hasil jeripayah mereka. Nah dikumpulkan 3 ini akhirnya mereka orang punya rumah sepetak lah. Enggak gede kata si Indra, enggak gede, setidaknya 3 orang ini tinggal. Kebetulan orang 3 ini juga belum menikah. Mereka berpikiran sama kayak Indra, mau nikah, kasihan anak istrinya nanti kayak gitu loh kalau sampai dia masuk ke dalam keluarga mereka. Itu yang ditakutkan seperti itu. Akhirnya dia juga bertiga, akhirnya tidak menikah. Benar ini belum lah kalimatnya, belum menikah. Akhirnya mereka hidup bertiga dengan sederhana. Yang di sana dengar-dengar yang pabrik sawitnya itu yang meledak lah, yang investor apa itu meninggal akhirnya ini. Nah akhirnya duduk hilang loh, harta-harta mereka itu hilang, memang habis, kayaknya nggak tersisa juga kayaknya kan gitu. Kalaupun ada yang tersisa, jadi kami bertiga itu ya los-losa kata dia itu, silakanlah yang mau ini, saya nggak pernah mau. Ya ada yang diambil bank juga, yang di ini macam-macam lah pokoknya, kejadian-kejadian yang akhirnya menjadikan harta mereka itu memang habis, tidak tersisa satu pun seperti itu. Kehidupan sederhana mereka pun tidak berhenti dari situ, teror-teror yang datang secara gaib dan lain sebagainya. Tapi dilalahnya, kebetulannya mereka juga paham. Jadi hampir setiap malam 1 suro itu, kenapa mereka menganggap setiap malam 1 suro? Karena mereka juga niteni ya, bahasanya itu memperhatikan yang bayi nangis, rintihan, bahkan kedua orang tuanya pun setiap mimpi mereka didatangi dan selalu ada kalimat tolong kami nak kayak gitu. Tapi mereka tidak terlalu memikirkan itu adalah buah dari sebuah perjanjian mereka gitu. Jadi akhirnya mereka tidak terlalu memperdulikan sampai sekarang. Nah di malam 1 suro ini tetap ada sesuatu yang memang berbeda. Udah selesai ceritanya, kira-kira seperti itu. Sekarang Indra bertiga dengan Mas Agus, Mbak Lelanya juga hidupnya ya masih sederhana seperti itu. Bahkan Mbak Lela sudah berpikir kepengen ke luar negeri lah, ke Taiwan atau Hong Kong kata si Indra, biar lebih ini lagi tentang masalah menikah. Mereka juga belum pada kepingin menikah ya, walaupun sudah terbebas dari belenggu itu, tapi mereka orang masih agak trauma untuk takutnya ya, seperti itulah bahasanya. Nah akhirnya mereka sudah hidup sendiri-sendiri, selesai kuliah. Si
Agus juga sudah bekerja di salah satu perusahaan. Nah, si Mbak Lela itu yang ngurusin rumah. Jadi Mbak Lela itu ngurusin rumah, ngurusin makan mereka, terus kebutuhan mereka di rumah seperti yang nyuci dan lain sebagainya, itu yang ngurusin Mbak Lela. Terus si Indra, saya sekarang juga sudah bekerja di salah satu perbankan di Indonesia, katanya seperti itu. Tapi kemarin katanya Mbak Lela katanya pengen ke luar negeri kayak gitu ya, silahkan kata itu, tapi memang belum terjadi dia ke luar negeri. Ini kisah yang saya bagikan, Kang, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi dan jangan pernahlah sedikit pun untuk mendekati hal-hal yang seperti itu. Bisa gitu ya. Kisah seserem ini nyata, bro, luar biasa sekali. Oke, itulah tadi satu kisah dari Mas Indra yang sudah dikirimkan ke kami, yang mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Jangan pernah mendekati sesuatu yang gelap, yang akhirnya juga akan ada kegelapan yang terjadi pada diri kita. Jauhi, tidak perlu ya, kita ngalir aja, kita cari rezeki yang halal-halal saja. Tetap yang dibawa ke kubur juga cuman hal-hal yang sederhana amal ibadah kita, bukan harta-harta kita yang ditumpuk-tumpuk itu bukan ya. Makanya lebih baik kita tetap mengalir menjadi seseorang yang selalu berbuat kebaikan dan kebenaran dalam setiap perbuatan kita. Insya Allah Allah akan tetap melindungi kita. Jangan lupa yang punya cerita-cerita horor seperti ini, mati lampu ya kakak ya, terakhir penutup malah mati lampu, nggak apa-apa, langsung aja dikirim di bawah ini. Ya, ceritakan pengalamanmu agar yang ada di Gimbal Story Reborn merasa merinding dan butuh hal-hal yang menyeramkan dari dirimu. Saya Kang Mus, dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabipun.